Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kisah seorang kakek di Sukoharjo, Jawa Tengah mendadak viral karena terkena tilang ETLE saat mengendarai motor melintasi sawah. Hal ini disebut bagian dari keberhasilan tilang elektronik atau ETLE yang mampu meraup dana denda tilang hingga 639 miliar rupiah. Kisah kakek Panto Suwarno, seorang petani warga Sukoharjo, Jawa Tengah menjadi perhatian netizen. Kisahnya viral karena ditilang melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Kakek Panto dikirimi surat pelanggaran karena tidak memakai helm dan akhirnya harus membayar denda sebesar Rp50.000. Menurut sang kakek, saat itu ia bermaksud pergi ke sawah menengok buruhnya yang bekerja di wilayah desa Sonorejo di kota Sukoharjo, yang jaraknya sekitar 2 km. Anak buah yang sedang tanam, nah, makanya apa itu saya kasih minuman, lah kalau kembali pulang ambil minuman sama makanan, itu loh Pak. Ya, kata-kata saya seperti itu. Kena denda berapa kemarin Pak? Kena dendanya kena berapa? Bayar berapa? 50.000. Sudah bayar nggih? Sudah. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memberi penjelasan meskipun di jalan area persawahan bukan berarti bebas dari pantauan ETLE. Jalan pintas area persawahan pun sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan sering menimbulkan korban jiwa. Data dari unit Laka Polres Sukoharjo sepanjang tahun 2021, ada 21 kejadian laka lantas, 6 orang korbannya meninggal dunia. Sementara sejak awal tahun 2022 sudah ada 10 kejadian dengan jumlah korban 3 orang. Kejadian-kejadian yang berada di areal persawahan itu, karena itu juga menunjukkan menambah artinya secara kuantitas jumlah laka di Jawa Tengah. Nah, dan angkanya pun juga cukup signifikan dan korban yang meninggal pun juga cukup banyak, sehingga kita perlu rasanya sebagai latar belakang bagi kita untuk melakukan penindakan ataupun penegakan hukum di wilayah jalan-jalan penghubung ini. Korlantas Polri mencatat jumlah denda tilang yang terkumpul pasca penerapan ETLE mencapai 639 miliar rupiah dengan jumlah kasus tilang sebanyak 1.771.242 kasus. Angka ini jauh bertambah jika dibandingkan tahun sebelumnya di 2020 yang mencapai 53,67 miliar rupiah, meskipun saat itu skema ETLE belum diterapkan secara luas. Adapun besaran denda yang diberlakukan sesuai Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbeda sesuai jenis pelanggarannya. Menerobos lampu merah denda Rp500.000, tidak pakai helm denda Rp250.000, tidak pakai sabuk pengaman denda Rp250.000, dan main HP saat berkendara didenda sebesar Rp750.000 atau kurungan penjara 3 bulan. Penerapan sistem ETLE secara menyeluruh sudah digalakkan oleh Korlantas Polri sejak awal tahun 2022. Ditargetkan pengembangan dan penerapan ETLE bisa digunakan di seluruh Polda di Indonesia, baik dengan sistem kamera statis maupun kamera berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kisah kakek Panto ini hingga akhirnya viral karena kena tilang ETLE? Kita sudah terhubung dengan Kombes Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jawa Tengah. Selamat malam Pak Agus. Assalamualaikum, selamat malam. Salam semangat. Pak Agus, jadi ceritanya kakek Panto lewat di tengah sawah, lalu kemudian kena tilang. Ini memang sebegitu ratanya atau sebegitu banyaknya kamera ETLE di penjuru jalan? Baik, terima kasih. Saya laporkan sedikit bahwa saat ini memang jajaran kepolisian melakukan operasi Patuh Candi 2022. Dalam operasi Patuh Candi itu sasarannya dan kegiatannya adalah preventif, termasuk penegakan hukum melalui ETLE. Di Polda Jawa Tengah, di samping ETLE statis juga sudah diluncurkan ETLE mobile. Jadi ETLE mobile sudah diluncurkan sehingga memang seluruh Polres jajaran Polda Jawa Tengah sudah bisa melakukan tindakan menggunakan ETLE. Namun demikian tindakan-tindakan yang sifatnya edukatif, preventif dan humanis juga kita kedepankan dalam operasi. Pak Agus, tapi kenapa bayarnya Rp50.000? Bukannya kalau di aturan itu nggak pakai helm Rp250.000, Pak Agus?
Begini Mbak, jadi berkaitan dengan tabel denda itu di dalam undang-undang itu masih ada di daerah itu juga menentukan tabel. Jadi kesepakatan antara criminal justice system, denda terendah dan denda tertinggi itu sudah Oke. ditetapkan dan tabelnya beda-beda. Oh, artinya ada standar pelanggarannya begitu ya Pak, harganya juga? Iya, pelanggaran sama, nggak pakai helm, mungkin yang di Jakarta sama yang di Semarang, termasuk di Jawa Timur beda, standarnya beda. Oh, beda wilayah, beda Ya, beda ada harga yang, tilang, ya begitu itu kira-kira? kan ada kesepakatan tabel denda tilang. Oke, Pak Agus, kalau ada angka 639 miliar rupiah, koreksi saya kalau salah, itu kan nilai total ETLE secara nasional. Berapa banyak punya Jawa Tengah, Pak? Jawa Tengah di samping etle statis juga sudah ada etle mobile. Etle mobile itu bisa saya katakan mungkin hampir 1.000 etle mobile yang beroperasi di Jawa Tengah, termasuk di Direktorat Lalu Lintas dan seluruh 35 Polres dia sudah punya semuanya, karena etle mobile ini adalah penindakan berbasis teknologi berinformasi termasuk digital, sehingga betul-betul proses pelaksananya itu adalah transparan, equality before the law, dan due process of law. Jadi yang di Sukoharjo itu memang pemandangannya sawah, tapi jalan tersebut adalah antar kabupaten, sehingga memang di situ juga sering terjadi kecelakaan. Baik, tapi maksud saya yang saya tanyakan Pak Agus, ini kan dari skala nasional, nilai denda tilang yang terkumpul itu 639 miliar rupiah. Itu kan angka yang luar biasa besar. Sebagai salah satu wilayah dengan penduduk yang terbanyak di Indonesia, Jawa Tengah, punya Jawa Tengah tuh berapa banyak Pak porsinya dari 639 miliar itu kira-kira? Baik, kemarin kami sudah evaluasi dengan pemerintah daerah termasuk Pak Gubernur. Semenjak diberlakukan etle statis dan etle mobile presisi, di Jawa Tengah hampir sekitar 300.000 pelanggaran yang termasuk dikonfirmasi, termasuk denda tilang kurang lebih hampir 20 miliar yang untuk catatannya di Jawa Tengah. Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Wah, hanya sekitar 6 bulan Pak ya? Iya. Oke, ini kemudian nanti uang denda tilangnya dipergunakan untuk apa Pak? Tentunya ini masuk kas negara. Nanti prosesnya dari Kementerian Keuangan. Yang jelas bukan masalah penindakannya, tetapi ini kaitannya dengan keselamatan. Karena ketertiban lalu lintas itu adalah menyelamatkan anak bangsa. Dan kecelakaan lalu lintas didominasi memang kendaraan roda 2. Ini dari data juga demikian. Oke, Pak, ini setelah adanya ETLE kemudian pelanggaran naik atau justru turun kalau Bapak melihatnya? Tentunya kalau kami evaluasi banyak kepatuhan terhadap pengguna jalan. Karena makin mudah ditilang ya Pak? Ya tentunya kita mengharapkan tidak harus ada polisi, tidak harus ada etle, tentunya masyarakat memang harus patuh. Karena ini untuk kepentingan keselamatan, untuk keselamatan. Pak, ini kan yang sering terjadi ketika ada ETLE itu kan menggunakan plat nomor palsu, begitu misalnya kalau di Jakarta kasusnya untuk menghindari ganjil genap atau misalnya ini dilakukan di daerah-daerah lain untuk kepentingan tertentu. Itu bagaimana kemudian menindaknya Pak? Proses electronic travel enforcement itu ada mekanismenya. Jadi ada pola 357, jadi pada saat di-capture itu record evidence-nya itu nanti akan kita validasi. Kita validasi setelah diintegrasi dengan RI, nanti akan kita kirim konfirmasi. Ketika kita kirim konfirmasi, itu sudah sesuai dengan alamat. Ada juga mungkin yang memalsukan pada saat divalidasi, nanti dia akan kita temukan. Tapi justru akan menjadi persoalan yang tadinya adalah pelanggaran lalu lintas akan menjadi pemalsuan. Itu pidana. Bisa kita. Itu pidana ya Pak? Ya, nah itu kemudian yang juga sempat viral dan juga ramai belakangan karena ada yang merasa itu bukan dia yang nyetir, bukan pula mobilnya, tapi kemudian ditilang dan surat tilangnya dikirimkan ke rumahnya. Itu bagaimana kemudian nanti ketika ada penyalahgunaan seperti itu, korbannya harus melapor kemana Pak? Dinamisasi di lapangan seperti itu, memang ada kasus-kasus yang seperti itu, tapi Polri bisa melakukan pendalaman, sehingga untuk mengantisipasi itu dari evidence record-nya itu pada saat validasi, pada saat verifikasi itu betul-betul apakah itu sesuai warnanya, mungkin merah, plat nomornya ini, alamatnya ini. Ketika
nanti kita kirim surat konfirmasi ke alamat pelanggar. Kalau tidak sesuai dengan pelanggaran, nanti bisa kita kembalikan dan nanti bisa kita olah kembali kaitannya dengan validasi internal di pihak kepolisian. Bisa kita cari itu. Baik, Pak, kalau saya mau tahu seberapa tajam sih Pak kamera ETLE itu, karena kan kalau kita tahu mobil itu suka menggunakan kaca film begitu, seberapa besar kemungkinan ada kesalahan penangkapan gambar misalnya dianggap megang handphone tapi ternyata tidak begitu? Jadi begini, kan ada etle statis itu yang berada di persimpangan yang dipasang di jalan, dia menyorot pada sisi satu bidang. Ada juga etle mobile itu yang bergerak, yang pada saat patroli, pada saat pengaturan di jalan. Pada saat tercapture, nanti ada proses validasi, Pak. Pada saat proses validasi itu, kita mau yakinkan bahwa record evidence itu betul-betul ini jelas. Dia pakai NP, pakai handphone, dia tidak pakai sabuk dan sebagainya. Namun demikian kalau tidak jelas, nanti tidak harus kita proses. Jadi pada saat tercapture, nanti diverifikasi, divalidasi, baru kita kirim konfirmasi. Tidak semua yang tercapture di kamera itu kita konfirmasi ke pelanggar. Nanti divalidasi itulah jelas atau tidaknya record evidence-nya. Baik, Pak, ini kan tidak semua orang juga paham terkait dengan tilang ETLE. Jika memang ditilang kemudian dikirimi surat, itu nanti sudah tahu kemana mereka harus bayar. Tapi jika tidak bayar, apa kemudian sanksi yang akan diterima? Alhamdulillah yang berlaku di Jawa Tengah cukup patuh. Jadi justru one day service hari itu di capture, hari itu divalidasi dan dikirim konfirmasi karena kita sudah punya pengiriman digital konfirmasi. Itu hari itu juga briefing. Artinya bahwa ketika dikirim surat konfirmasi di situ ada barcode. Di barcode itulah nanti prosesnya gampang. Sampai dia mengakui kesalahannya, terus yang membayar denda melalui briefing selesai. 1 hari bisa selesai. Tapi kemudian jika tidak dibayarkan? Ada mekanisme, memang setelah 7 hari yang bersangkutan tidak konfirmasi, tidak membayar, itu nanti akan kita blokir. Tetapi kita juga akan memberi edukasi. Pada saat sudah 7 hari yang bersangkutan tertata di database, nanti akan kita surati lagi. Kita informasikan bahwa sudah 7 hari agar segera diselesaikan. Jadi kita juga tidak absolut bahwa pada saat 7 hari tidak membayar, terus dia harus kita blokir, tidak. Kita juga sosialisasi, edukasi, karena memang ini sifatnya hanya pelanggaran. Baik, ini kemudian sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan tilang ETLE, terkait tadi yang Bapak katakan jika memang sudah disurati 2 kali kemudian tidak akan langsung ditindak dengan sanksi selain denda, begitu itu sampai kapan Pak? Itu ada prosesnya 351 ya. Jadi 3 hari itu mengcapture, validasi, verifikasi, terus 5 hari nanti kita kirim surat konfirmasi, nanti kita beri kesempatan di situ untuk mempelajari. Dan di barcode itu juga ada WA-nya, nanti bisa komunikasi dengan pihak kepolisian di operator. Namun demikian, manakala sudah 7 hari, terus lebih dari 7 hari, terus nanti kita informasikan pemberitahuan tidak bayar, nanti kendaraan itu bisa diblokir sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Pak, masyarakat bisa tahu nggak sih Pak untuk ngecek saya kena tilang atau enggak, itu ngeceknya kemana? Itu gampang sekali Mbak. Ketika konfirmasi datang, itu kan ada barcode-nya, semuanya punya handphone. Itu ya, selain menunggu surat dari pihak kepolisian, misalnya saya mau ngecek apakah saya pernah kena tilang atau tidak begitu, itu saya bisa ngecek kemana Pak? Tidak bisa begini Bu, karena pelaksanaan penindakan ETLE itu juga harus transparan. Oh baik, artinya belum bisa dicek secara online ya Pak? Ya, karena harus diverifikasi dulu Bu, dari bentuk capture, diverifikasi, validasi, baru setelah betul ini kendaraannya, plat nomornya, alamatnya, jelas gambarnya baru kita kirim. Baru yang bersangkutan dia akan tahu bahwa kami kena kamera ETLE itu. Siap, terima kasih telah bergabung bersama kami Kombes Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jawa Tengah di Sapa Indonesia Malam.